Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel siswa yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Bagi yang belum melihat bagaimana cara untuk membuat tabel, bisa dilihat di link di atas. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data ke dalamnya tabel siswa yang sudah kita buat kemarin. Misalnya di sini ada tabel siswa, kita bisa menggunakan kata kunci create, kata kunci insert, kata kunci insert, yaitu insert into bla 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 dan seterusnya. Ini ada dua cara bagaimana cara untuk menginputkan data ke dalamnya tabel. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya di sini kita sudah membuat tabel dengan nama siswa, dengan data seperti yang ada, dengan nama field seperti yang ada di tampilan. NIS. Nah, bagaimana cara memasukkan data ke dalamnya dalamnya tabel siswa? Kita bisa menggunakan kata kunci insert, kemudian diikuti dengan insert into, kemudian nama tabelnya apa, siswa, gitu ya. Insert into siswa, kemudian ini cara yang pertama, kita bisa menuliskan nama fieldnya dulu. Ini cara yang pertama, NIS, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kemudian kurung, baru values. Ini cara yang pertama ya. Kemudian diikuti dengan datanya. Misalnya NIS-nya berapa? Karena ini tipe datanya varchar, maka kita harus menggunakan tanda petik. Bisa petik 1 atau 2. NIS misalnya S001. Nah, berarti mungkin ini NIS-nya siswa 001 gitu ya. Kemudian nama lengkapnya siapa? Budi Avandi. Ya. Kemudian tempat lahirnya mana? Misalnya Malang. Ya. Kemudian tanggalnya berapa? Nah, perlu diingat bahwa tanggal lahir itu mengikuti format tahun dulu, baru bulan, baru tanggal gitu ya. Tahun misalnya tahun 1978 misalnya. Sorry. Terlalu tua nanti. 2001 misalnya. Kemudian diikuti dengan bulannya, bulan 7, kemudian tanggal 14. Kemudian baru diikuti dengan alamat. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki gitu ya. Kemudian apalagi alamatnya Jalan Sebuku nomor 16 misalnya. Kemudian diikuti dengan kurung tutup, titik koma, tekan enter. Kalau error, unknown nama lengkap. Coba dilihat di sini nama lengkap. Kita lihat di sini ada nama lenglap. Ini salah. Di sini ada kesalahan menuliskan sintak lengkap menjadi lenglap. Nah, maka ini harus kita rubah. Caranya bagaimana? Kita tekan yang ada di keyboard panah atas saja, kalau usah kita ketikkan awal. Kalau kita ketikkan awal maka lama. Kita tekan aja panah atas di keyboard. Nah, ini otomatis akan berubah. Nanti kita rubah lenglap lengkap, harusnya lengkap. Ini lenglap sesuai dengan contoh yang ada di tabel tersebut. Nanti kita bisa merubah nama lenglap menjadi lengkap gitu ya. Kita rubahnya bagaimana? Kita bisa menggunakan kata kunci alter. Nanti kita lakukan di video-video berikutnya. Ini sementara nggak apa-apa. Ini lenglap dulu nggak apa-apa ya. Tekan enter. Kalau hore berarti otomatis data sudah masuk ke dalam tabel dengan menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama seperti yang ada di slide. Cara yang pertama kita harus menuliskan nama fieldnya dulu, baru diikuti values, baru datanya. Ini cara yang pertama. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua, lebih mudah.
Oke, kita langsung praktekkan bagaimana cara menginputkan data ke dalamnya tabel siswa dengan cara yang kedua. Tapi sebelumnya kita bisa menampilkan datanya dulu. Oh, kira-kira sudah masuk nggak tabel yang data yang sudah kita ketikkan tadi? Caranya dengan menggunakan kata kunci select. Kemudian diikuti dengan bintang from siswa. Nama siswa adalah nama tabelnya. Select bintang from siswa itu menampilkan data yang ada di dalamnya tabel siswa. Kita tekan enter. Oke, ya. Kenapa kok ini susunannya seperti ini? Nah, ini karena kita terlalu panjang. Ini nama fieldnya terlalu panjang. Akhirnya di sini geser ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa merubahnya. Misalnya kita bisa merubah ukuran fontnya. Misalnya kita kecilkan saja fontnya supaya nanti tampilannya lebih kecil misalnya. Tapi nanti tampilannya dikecil. Oke, misalnya kita tekan panah atas, select bintang from siswa. Nah ini nah ini ya. Oke, supaya tampil semuanya lebih besar. Oke, kemudian kita inputkan dengan cara yang kedua. Langsung kita ketikkan insert into siswa. Oke, perlu diingat sintak SQL itu tidak case sensitif. Ini kenapa kok saya menuliskan ada huruf besar, huruf kecil. Nah, perlu diingat bahwa sintak SQL tidak case sensitif. Maksudnya apa? Sintak SQL itu boleh kalian ketikkan dengan menggunakan huruf besar, kecil, gak ada masalah. Ini yang saya gunakan seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa terbiasa bagaimana membedakan antara sintak SQL sama bukan. Oke, seperti yang ada di tampilan itu, bahwa insert into itu adalah kata kunci yang ada di SQL. Kemudian siswa itu bukan kata kunci tapi tabel. Maka kita supaya bisa membedakan, oh mana kata kunci dalam SQL, mana yang bukan. Nah, itu kenapa kok saya menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Terus kemudian pada saat kalian menuliskan nama dari nama field, misalnya ada nama lengkap gitu ya, atau tempat lahir, sebisa mungkin kalian menggunakan syarat-syarat penulisan variabel seperti yang ada di dalam pemrograman dasar atau pada saat kalian belajar pemrograman dasar. Nah, itu namanya kita sebut dengan upper camel case. Ya, huruf besar kecil ya, supaya membedakan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kalian bisa menggunakan seperti itu atau bisa menggunakan underscore supaya bisa membedakan antara kata yang pertama sama kata yang kedua. Tempat lahir, tempat underscore lahir itu boleh, atau tempat lahir T-nya besar, L-nya besar itu boleh. Oke, kita lanjutkan. Insert into siswa. Ini cara yang kedua ya. Bagaimana cara menginputkan data ke dalamnya tabel siswa. Insert into siswa langsung diikuti dengan kata kunci values. Kemudian kurung buka. Langsung nisnya berapa? Misalnya S002. S002 ya. Kemudian namanya siapa? Ya. Namanya Siti Badriah misalnya. Kemudian tempat lahirnya Semarang misalnya. Kemudian tanggal lahirnya 2002 garis miring 03 02 01 ya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Kemudian alamatnya Jalan Mawar nomor 38B misalnya ya. Dan kurung tutup, titik koma, enter. Jika query oke, maka otomatis data yang sudah kita masukkan tadi berhasil. Ini cara yang kedua. Lebih enak mana? Cara yang pertama yang tadi harus mengetikkan nama fieldnya, atau cara yang kedua langsung memasukkan datanya dengan menggunakan values langsung. Oke, supaya kita tahu datanya sudah masuk atau belum, kita tekan aja panah atas, select bintang from siswa, enter. Nah, ini datanya sudah masuk 2 ya. Itu mungkin video kita kali ini. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu bagaimana cara menggunakan kata kunci update. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tetap semangat belajar.